Selamat berjumpa kembali dalam acara Opini Politik ya. Kali ini akan saya sampaikan salah satu cuplikan dari podcastnya Abraham Samad ya, mantan Ketua KPK. Oke, selamat mendengarkan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Mas Roy Suryo. Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar telematika. Mas Roy 2026. Tetap semangat ya. Sangat semangat. Wah, sangat jauh semangat. lebih semangat. Jauh lebih semangat. Iyalah. Oleh karena itu menghentakkan kita netizen di awal tahun 2026, Mas Roy tiba-tiba tanggal 6 kemarin kalau nggak salah, tanggal 6 Januari, Mas Roy melaporkan, datang ke Polda bersama tim kuasa hukumnya, Ya. melaporkan 7 orang. 7 orang. Ya. Yang biasa kita sebut termul ya. Betul. Gitu. Ya. Ring 1 mungkin ya. Dan selesai itu kemudian kita dikejutkan lagi Mas Roy. Setelah Mas Roy laporkan, kita terkejut tuh. Wah, ini luar biasa nih, peperangan semakin seru kan. Tanggal 8-nya. Ya, Tanggal 8-nya. Langsung kita drop juga nih. Kaget, bukan drop, kaget kita ya. Kalau kita nggak drop lah, ketawa saya malah. Saya malah ketawa. Hanya segitu. Hanya segitu. Tiba-tiba tanggal 8, iya. ada pertemuan Egy Sujana sama Damai Hari Lubis di Solo. Dan dia mendatangi ya. Mendatangi, bukan pertemuan di tempat itu. Netral. Iya, maka saya sebutnya itu pisauanan ageng kalau dalam istilah Jawa. Apa itu Mas? Menghadap. Datang sowan. Oh. Jadi anunya aja, kelasnya aja udah berbeda. Oh. Jadi maaf ini, merendahkan dirinya. Oh, bukan equal ya? Bukan. Satu, tempatnya sudah tidak netral. Satu. Ya, yang kedua dia yang minta waktu ke sana. Oh. Terus kata dia dalam komunikasi dengan salah satu sahabat kita juga, teman podcast juga, Michael. Dia bilang kalau ternyata diantar oleh 2 petugas polisi aktif. Nah ini kan parah ini. Petugas polisi aktif itu kebetulan adalah yang menyidik perkara ini. Iya. Konflik, ya. Jadi ini konflik kan. Ya. Kenapa seorang penyidik kalau itu benar? Sekali lagi ya, kalau itu benar. Tapi berani loh. Gitu mengatakan begitu karena dia ditelepon oleh Michael. Dan kemudian ketika dia bicara itu ada saya, ada Bang Rismon. Dan itu di speakerphone. Jadi kita dengar semua. Jangan-jangan kehadiran polisi itu memang untuk perdamaian kira-kira gitu. Nah ini yang harus, makanya saya juga gini Bang Abraham. Jadi saya juga ke Speak Up, saya juga kemarin nulis panjang. Oke, ya banyak. Salah satu tulisan saya adalah intinya adalah ini pejuang atau pecundang. Ada tanda tanyanya. Oke, tanda Maksud saya tetap husnuzon, berpraduga baik tetap. Bahwa kita harus tabayun. Kita harus memastikan, mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi pada peristiwa di Solo itu. Gitu loh. Jadi apakah mereka benar-benar pisauanan? Tapi kalau dilihat dari sisi peristiwanya, ya jelas, kecuali mereka kan ketemu misalnya di tempat netral. Kalaupun tidak di rumah, ya di Solo, ya, di tempat lain lah, di kafe atau di mana. Ya resto, kayak waktu Jokowi juga cerita soal ada orang besar gitu kan. Itu kan di kafe kan, rumah makan Aceh waktu itu. Oke, jadi berarti seandainya dia ke Solo tapi ketemu di kafe nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi ya masih ada masalah juga sih. Kenapa di Solo? Gitu. Kenapa mendatangi gitu. Ya. Atau misalnya nggak mau di Jakarta, ya ketemunya itu adalah kota yang nggak ada di tengah. Lucu-lucuan aja misalnya di Tegal gitu. Iya kan di tengah-tengah. Ya, atau di Jogja masih dekat dengan Solo lah. Oh gitu. Iyalah. Oke, demikian tadi kisi-kisi yang dapat saya sampaikan ya. Anda bisa mengikuti perkembangannya baik di media mainstream maupun di televisi ya, karena kasus ini masih terus berlanjut ya. Perlu Anda ketahui bahwa Roy Suryo ini adalah salah satu yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ya, bukan dalam kasus ijazah palsu Jokowi ya. Karena yang melaporkan dugaan kasus ijazah palsu Jokowi itu adalah TPUA, yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan kawan-kawan yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan juga pengacara. Dan status Roy Suryo bisa terseret ke sini karena dalam laporan TPUA di Baris Krim, TPUA menunjuk Roy Suryo CS
sebagai saksi ahli, dalam arti sebagai pihak yang diberikan mandat untuk meneliti ijazah tersebut asli atau tidak, ya, karena beliau sebagai ahli telematika bersama dengan Rismond Sianipar yang merupakan ahli forensik digital juga, sekaligus dengan Dr. Tifa yang menjadi dokter anatomi tubuh. Selanjutnya dalam perkembangannya mereka dilaporkan bersama dengan TPU itu sendiri oleh Jokowi di Polda Metro Jaya. Tapi beberapa hari yang lalu Egy Sujana bertemu dengan Joko Widodo, Presiden ke-7 yang berkediaman di Solo. Mereka Egy Sujana bersama dengan Damai Hari Lubis menghadap ke sana, ya, di mana konon kesepakatannya adalah dalam rangka restorasi justice atau perdamaian, ya. Namun pihak Rai Suryo sendiri yang juga merupakan bagian dari TPUA tidak diberitahu, ya. Jadi mereka masih dalam status tersangka. Kita ikuti perkembangan berikutnya, apakah yang terjadi, apakah ini akan terus sampai ke pengadilan dalam urusannya dengan ijazah, atau seperti apa yang terjadi pada Gus Nur dan Bambang Tri, di mana mereka dijerat dengan pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan dugaan ijazah palsu. Karena dengan demikian apabila kasus seperti itu berlanjut ke pengadilan, maka Jokowi tidak harus menunjukkan ijazahnya. Sehingga sampai kiamat pun kita sebagai warga negara Indonesia tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Oke, demikian opini politik pada hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan kami harapkan Anda selalu rukun bersama dengan orang-orang yang tercinta. Saya tutup acara ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di opini politik berikutnya. Bye bye.